kasih sudah klik video ini. Alangkah baiknya jika subscribe dulu channel ini. Jadi oke, langsung saja kita ke inti ceritanya. Tentang jalan misterius ini, katanya bisa membawa orang ke dunia lain. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi aspal jalan di sebuah desa kecil yang terletak di perbatasan hutan. Arif, seorang pemuda berusia 27 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi rumah temannya di desa sebelah. Rute yang biasa ia lewati ditutup karena longsor, dan satu-satunya jalan alternatif adalah sebuah jalan tua yang jarang digunakan, jalan yang oleh penduduk setempat disebut sebagai jalan pulang yang tak kembali. Arif bukan tipe orang yang percaya tahayul. Ia hanya menganggap cerita itu sebagai omong kosong belaka. Lagi pula, GPS di ponselnya menunjukkan bahwa jalan itu memang lebih cepat dibandingkan harus memutar jauh ke desa lain. Tanpa berpikir panjang, ia mengarahkan motornya ke jalan itu. Saat memasuki jalan tersebut, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan di kiri dan kanan menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang tampak bergerak seiring hembusan angin. Lampu jalan nyaris tidak ada, hanya cahaya lampu motor Arif yang menerangi jalan yang sepertinya tak berujung. Setelah beberapa menit berkendara, sesuatu mulai terasa aneh. Jalan yang awalnya beraspal berubah menjadi berbatu tanpa peringatan. GPS di ponselnya pun mulai bertingkah. Aneh, arah jalannya terus berputar di titik yang sama, seolah-olah ia sedang berputar tanpa bisa keluar. Arif mencoba tetap tenang. Ia mengurangi kecepatan dan menatap lurus ke depan, berusaha mencari tanda-tanda kehidupan. Namun, semakin jauh ia melaju, suasana semakin sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Bahkan, suara serangga pun tak terdengar. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada sesuatu yang membuatnya menghentikan motor mendadak. Seorang perempuan berdiri di pinggir jalan dengan tubuh yang hampir tak bergerak. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang tergerai, dan yang paling aneh, wajahnya samar, seolah tertutup kabut tipis. Arif menelan ludah. "Mbak, kenapa sendirian di sini?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Arif dengan tatapan kosong. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Jalan di belakang perempuan itu perlahan menghilang, lenyap dalam kegelapan yang pekat. Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Tanpa pikir panjang, ia memutar motornya dan mencoba kembali ke arah semula. Namun, tak peduli seberapa jauh ia melaju, jalan itu tetap terasa sama, seolah ia terus berputar dalam lingkaran yang tak berujung. Saat itulah ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ia tidak hanya tersesat, ia telah masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan milik dunia manusia. Arif mengendarai motornya secepat mungkin. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meskipun udara malam semakin menusuk tulang, setiap kali ia melewati pohon-pohon tinggi di pinggir jalan, bayangan mereka terasa semakin dekat, seolah-olah sedang mengawasinya. Setelah beberapa menit berkendara tanpa henti, Arif mulai melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Di sisi kanan jalan, ada sebuah papan tanda yang sangat familiar. Papan itu bertuliskan, "Awas, jalan ini berbahaya. Jangan lewat setelah maghrib." Arif menelan ludah. Ia yakin sudah melewati papan itu beberapa menit yang lalu. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah ia sudah bergerak maju? Jangan-jangan aku hanya berputar di tempat, pikirnya dengan panik. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Ketika ia melihat ke depan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di pinggir jalan, sosok perempuan tadi masih berdiri di tempat yang sama. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kepala perempuan itu sedikit miring, seolah memperhatikan Arif lebih lekat. Wajahnya yang tadi samar, kini lebih jelas. Tapi bukan dalam arti yang baik. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, seperti hendak mengatakan sesuatu.
dan kulitnya tampak pucat keabu-abuan. Arif langsung membanting stang motornya dan berusaha berbalik arah. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Jalan di depannya mulai berubah. Aspal yang tadinya masih terlihat perlahan-lahan tertelan kegelapan pekat seperti kabut yang menelan dunia di depannya. Tidak ada ujung, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang seolah siap mengisapnya. Aku harus tetap bergerak, pikir Arif. Ia menekan gas dan menerobos kegelapan itu. Tapi saat ia memasuki area gelap tersebut, suasana tiba-tiba berubah. Udara yang dingin menghilang, hawa menjadi pengap, dan suara gemuruh samar mulai terdengar di kejauhan. Suara itu bukan sekadar angin atau hujan, melainkan bisikan, kembali, jangan lanjut, kau tak akan bisa keluar. Arif menggigit bibirnya. Ia tidak berani menoleh ke belakang, namun tiba-tiba mesinnya mendadak mati. Motornya berhenti di tengah jalan dan ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan ulang mesin, tapi tombol starternya seolah tak berfungsi. Di saat itu, dari ujung matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di kaca spion motornya, bayangan perempuan itu semakin mendekat. Arif mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Tangannya masih mencengkeram setang motor yang mati, sementara napasnya memburu. Ia tidak berani bergerak. Di koker spion, sosok perempuan itu semakin dekat. Senyumnya terlalu lebar, matanya kosong, seolah tidak memiliki jiwa. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Mulut perempuan itu bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. "Kenapa kau masih di sini?" Bisikan itu tidak berasal dari spion, melainkan langsung di belakang telinganya. Seakan perempuan itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Arif mencengkeram stang motor lebih erat. Ia harus keluar dari sini. Tanpa pikir panjang, ia melompat dari motornya dan berlari ke arah hutan di sisi jalan. Semak-semak berduri melukai kulitnya. Ranting-ranting menampar wajahnya. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin kabur. Namun, saat ia berhenti untuk mengatur napas, sebuah keanehan lain terjadi. Di depannya, hanya ada kegelapan. Tidak ada cahaya dari jalan. Tidak ada bintang di langit. Tidak ada suara binatang malam. Hanya hening yang menyesakkan. Apa aku benar-benar telah masuk ke dunia lain? Pikir Arif dengan ngeri. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangnya. Langkah kaki yang sangat pelan, seakan sengaja mempermainkannya. Arif ingin menoleh, tapi instingnya berteriak, "Jangan!" Namun, rasa ingin tahunya justru semakin besar. Dengan tangan gemetar, ia menoleh perlahan, dan sosok itu berdiri hanya beberapa sentimeter di belakangnya. Perempuan itu kini tersenyum lebih lebar, seakan wajahnya bisa terbelah dua. Tapi yang lebih mengerikan, Arif melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Di leher perempuan itu ada tangan lain yang mencengkeramnya dari belakang. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang bersembunyi di balik kegelapan. Arif berdiri terpaku, napasnya tersengal. Sosok itu masih ada di belakangnya. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring. Senyum yang terlalu lebar masih menempel di wajahnya. Kabut di sekitar mereka semakin tebal, seolah berusaha menelan Arif bulat-bulat. Lalu, suara itu kembali terdengar, "Kau tidak seharusnya di sini." Arif membik. Kali ini, suara itu tidak berasal dari perempuan di belakangnya. Suara itu datang dari dalam kabut. Tiba-tiba, kabut mulai berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang berputar liar. Udara di sekitar Arif berubah drastis. Dingin yang menusuk tulang bercampur dengan bau busuk yang membuatnya hampir muntah. Lalu, sesuatu muncul. Dari dalam kabut, perlahan-lahan muncul bayangan tinggi, lebih besar dari manusia. Wujudnya tidak jelas,
Tapi Arif bisa melihat dua titik merah menyala di kegelapan. Sesuatu sedang memperhatikan mereka. Arif tidak tahu mana yang lebih menyeramkan, perempuan dengan senyum mengerikan di belakangnya, atau makhluk besar yang bersembunyi dalam kabut. Lalu, sosok perempuan itu mulai bergerak. Tapi anehnya, bukan dengan kakinya. Tubuhnya seperti melayang, tertarik ke arah bayangan besar dalam kabut. Seolah-olah ada tali tak kasat mata yang menyeretnya perlahan. "Jangan melihatnya," bisik suara itu lagi. Arif merasakan sesuatu merayap di dalam pikirannya. Seakan ada yang mencoba memaksanya untuk menoleh. Tapi ia tahu, jika ia melihat langsung ke arah makhluk itu, mungkin ia tidak akan pernah bisa kembali. Arif berusaha mengendalikan napasnya, tapi dada dan pikirannya terasa semakin sesak. Sosok perempuan itu kini hampir sepenuhnya tertelan kabut. Tubuhnya melayang tanpa daya. Namun, senyum mengerikannya tidak menghilang. Bahkan ketika ia mulai menghilang dari pandangan, di dalam kabut, dua mata merah terus menatap Arif. "Jangan melihatnya." Suara itu kembali terdengar. Tapi dari mana suara itu berasal? Arif ingin kabur, ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat ini. Lalu, kabut mulai bergerak aneh. Ia tidak menyebar atau naik ke atas seperti kabut biasa. Seperti sesuatu yang hidup. Tiba-tiba, dua titik merah itu bergerak. Mereka tidak lagi diam di tempat mereka, mendekat. Dalam sekejap, kabut yang sebelumnya hanya mengambang mulai bergejolak. Dari dalamnya, sesuatu mulai keluar. Sesuatu yang terlalu besar untuk menjadi manusia. Arif tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas, tapi ia tahu makhluk ini bukan sesuatu yang berasal dari dunia manusia. Langkah kakinya mulai mundur. Perlahan, ia tidak boleh tinggal lebih lama di sini. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Arif menahan jeritan. Ia menunduk perlahan, dan darahnya langsung membeku. Dari dalam tanah yang lembab dan gelap, sebuah tangan pucat menjulur keluar, mencengkeram kakinya erat-erat. Tangan itu bukan tangan manusia. Arif ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangan yang mencengkeram kakinya terasa dingin, lebih dingin dari es. Jari-jari panjangnya mencengkeram erat pergelangan kakinya. Kukunya yang hitam dan tajam menancap ke kulit Arif, menyebabkan rasa sakit yang menusuk. Tapi yang lebih mengerikan, tangan itu mulai menariknya ke bawah. Tanah di bawahnya berubah lunak, seolah-olah ia berdiri di atas lumpur hisap. Semakin tangan itu menarik, semakin tubuhnya tenggelam. Dapat Arif meronta, mencoba menarik kakinya, tapi cengkeraman itu tidak melemah. Sementara itu, dari dalam kabut, dua mata merah menyala semakin dekat. Dan bukan hanya itu, mereka bukan satu-satunya. Di balik pepohonan, di antara celah-celah kabut, pasang-pasang mata lain mulai bermunculan. Ada lebih dari satu makhluk yang mengintai. Mereka semua memperhatikan Arif. Arif semakin panik. Ia merogoh kantong celananya dengan tangan gemetar, mencari sesuatu apa saja yang bisa membantunya. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Center. Dengan cepat, ia menariknya keluar dan menyalakannya, mengarahkan cahaya ke tangan pucat yang mencengkeram kakinya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu cahaya mengenai tangan itu, ia langsung mengerut, seperti terbakar. Tangan itu melemah. Melihat kesempatan, Arif mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik kakinya, membebaskan diri dari cengkeraman mengerikan itu. Tapi belum sempat ia bernapas lega, suara dari dalam kabut terdengar lagi. "Sekarang kau menarik perhatian mereka." Arif menoleh ke depan. Dari dalam kabut, puluhan pasang mata merah menyala terang. Mereka semakin mendekat. Arif berdiri gemetar. Tangan yang mencengkeram kakinya telah menghilang ke dalam tanah. Setelah terkena cahaya senter, tapi ancaman yang lebih besar kini ada di hadapannya. Puluhan pasang mata merah bersinar dalam kegelapan, menatap lurus
ke arahnya. Mereka tidak bergerak cepat. Mereka hanya menunggu, seakan menunggu sesuatu. Arif merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah mundur perlahan, tidak ingin membuat gerakan yang bisa menarik perhatian lebih besar. Namun, saat kakinya menyentuh tanah yang basah, suara ranting patah terdengar di tengah keheningan. Crack. Sekejap, mata-mata itu berkedip serempak, dan kemudian mereka mulai bergerak dari dalam kabut. Bayangan-bayangan besar mulai muncul. Arif menahan napasnya. Ia ingin lari, tapi kemana? Jalan setapak yang tadi ia lalui kini tertutup kabut tebal. Ia bahkan tak bisa lagi melihat pohon-pohon di sekelilingnya dengan jelas. Namun, di tengah rasa panik, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam kabut terdengar suara. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan, tapi jelas terdengar di antara suara desiran angin. Lihat ke bawah. Arif menegan. Suara itu berasal dari belakangnya. Perlahan, ia menolehkan kepalanya sedikit. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan pohon dan kabut yang semakin pekat. Namun suara itu terdengar lagi. Lihat ke bawah, dan kau akan tahu jalannya. Arif ragu, tapi ia menuruti suara itu. Ia menunduk, dan matanya membelalak. Di tanah, tepat di depannya, ada jejak kaki. Bukan jejak kakinya sendiri. Jejak ini lebih kecil, lebih ring, seperti jejak seorang anak kecil. Dan jejak itu menuju ke dalam kabut. Arif berdiri, terpaku. Jejak kaki kecil di depannya terlihat jelas di tanah yang basah. Jejak itu bukan miliknya. Suara dari balik kabut tadi masih terngiang di telinganya. Lihat ke bawah, dan kau akan tahu jalannya. Apakah ini jebakan? Di belakangnya, mata-mata merah masih mengintai. Tapi mereka tidak menyerang. Mereka hanya menunggu. Arif merasa seperti sedang diuji. Jika ia berdiri diam terlalu lama, makhluk-makhluk itu mungkin akan mulai bergerak lagi. Tapi jika ia mengikuti jejak ini, kemana jejak ini akan membawanya? Satu hal yang pasti, jalan setapak yang tadi ia lalui sudah tidak terlihat lagi. Kabut telah menelannya sepenuhnya. Aku tidak punya pilihan lain, pikir Arif. Dengan langkah ragu, ia mulai mengikuti jejak kaki itu. Setiap jejak terasa baru, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Namun, anehnya, tidak ada suara langkah kaki lain selain miliknya sendiri. Siapa yang membuat jejak ini? Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pepohonan di sekelilingnya bergetar. Ranting-ranting bergesekan satu sama lain, menciptakan suara-suara aneh, seperti bisikan. Di tengah suara angin yang menderu, Arif mendengar sesuatu. Tawakas semar, ja, dipen, seperti suara anak kecil. Arif merinding. Ada seseorang di sana, atau sesuatu. Arif menelan ludah. Di depan sana, di tengah kabut yang semakin tebal, sosok kecil berdiri diam. Bayangan itu tidak bergerak, tidak juga mendekat. Namun, Arif bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk dari dalam kegelapan. Apakah ini anak yang meninggalkan jejak tadi? Angin kembali berhembus kencang, membawa serta suara-suara aneh. Bisik, ikuti aku. Suara itu terdengar jelas, lembut, seperti suara anak kecil. Arif merasa seluruh tubuhnya menegang. Ini bukan suara yang tadi membimbingnya melihat jejak kaki. Ini suara lain, lebih menyeramkan, lebih menipis. Tiba-tiba, sosok kecil itu bergerak, senggak, bukan berlari meluncur di atas tanah tanpa menggerakkan kakinya, langsung ke arahnya. Arif tersentak mundur, tapi terlambat. Sosok itu kini tepat di depannya. Dalam cahaya senter, Arif melihat dengan jelas, bukan anak kecil. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar dengan gigi yang tajam. Arif ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Makhluk itu meluncur ke arahnya tanpa menggerakkan kakinya. Sorotan senter Arif terpaku pada wajahnya pucat, penuh luka
dan tersenyum lebar dengan gigi yang tajam. Mata hitamnya kosong, tanpa kehidupan. "Ikuti aku." Suara itu terdengar kembali, tapi kali ini lebih dekat. Arif mundur selangkah, namun tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencengkeram pergelangan kakinya. Arif di bawah kabut yang melayang di atas tanah. Tangan-tangan pucat mencengkeram kakinya dari dalam tanah. Jari-jari kurus itu menggenggam erat, mencakar kulitnya. Arif meronta, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman tangan-tangan itu semakin kuat. Makhluk di depannya semakin dekat. "Ikuti aku." Suara itu kini berubah, bukan lagi suara anak kecil, melainkan suara berat yang mengerikan. Dan saat cahaya senter Arif menyapu wajah makhluk itu, matanya tidak kosong lagi. Mata itu kini hitam legam, tapi di dalamnya ada wajah lain yang bergerak, seolah-olah ada seseorang yang terperangkap di dalamnya, berusaha keluar. Arif menjerit. Tiba-tiba, genggaman di kakinya melemah dan tubuhnya terdorong mundur dengan keras. Ia terjatuh ke tanah. Napasnya memburu. Makhluk itu tetap berdiri di tempatnya, masih tersenyum, tapi kini wajahnya berubah, semakin menyerupai wajah Arif. Dia menirunya dalam kepanikan. Arif meraih sesuatu di tanah, sebuah batu besar. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkannya ke wajah makhluk itu. "Brakk." Sebuah suara aneh terdengar, seperti kaca yang pecah. Kabut mendadak bergerak liar, berputar-putar di sekeliling mereka. Dan saat Arif menatap kembali, makhluk itu menghilang. Hanya ada kabut yang semakin pekat. Arif terengah-engah, tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Ia menoleh ke sekeliling, mencari jalan keluar, tapi kabut kini terlalu tebal. Kemudian, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki seseorang atau sesuatu sedang berjalan mendekat. Arif menatap ke sekeliling. Napasnya masih tersengal. Hutan yang tadi terasa luas kini seperti menutup diri. Pepohonannya semakin rapat, kabut semakin tebal. Langkah kaki di kejauhan masih terdengar. Semakin dekat, Arif menggenggam senter dengan erat, mencoba berdiri meski lututnya gemetar. "Tenang, tenang," bisiknya pada diri sendiri. Namun, sebelum ia bisa melangkah, sesuatu membuatnya membeku. Bayangan tubuhnya yang seharusnya mengikuti arah cahaya senter, kini bergerak sendiri. Ia melihat bayangannya mengangkat tangan, padahal ia tidak bergerak. Ia melihat bayangannya melangkah maju, padahal tubuhnya masih diam di tempat. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu menoleh ke arahnya. Tidak mungkin. Bayangan seharusnya tidak bisa menoleh, tidak bisa menatap balik. Arif mundur selangkah. Bayangannya tetap di tempat, namun perlahan mulai terangkat dari tanah. Bentuknya masih menyerupai dirinya, tapi perlahan tubuhnya memanjang, menipis, dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah sosok tinggi, kurus, dengan mata kosong dan senyum yang tidak wajar. Arif ingin berlari, tapi tubuhnya seolah terkunci. Makhluk bayangan itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk Arif. Tiba-tiba, suara seperti bisikan memenuhi udara. "Kamu bukan yang pertama, kamu juga bukan yang terakhir." Telinga Arif berdengung. Udara di sekitarnya terasa semakin berat. Kabut bergerak liar, berputar di sekitar makhluk itu. Arif meraih lehernya. Ia merasa sulit bernapas. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan paru-parunya. Makhluk itu semakin mendekat. Langkahnya lambat, namun pasti. Dan saat wajahnya semakin dekat, Arif melihat sesuatu di dalam mata hitam itu. Wajah-wajah, banyak ratusan, bahkan ribuan wajah yang tampak tersiksa, berusaha keluar dari dalam kegelapan matanya. Arif ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Matanya mulai berkunang-kunang, pandangannya semakin gelap. Apakah ini akhir baginya?
Arif jatuh berlutut. Lututnya gemetar, dadanya sesak, dan seluruh tubuhnya terasa semakin berat. Makhluk itu masih berdiri di hadapannya, sosok tinggi dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Bayangannya sendiri telah mengkhianatinya. Udara di sekitar terasa semakin dingin. Kabut berputar liar, menggulung seperti ombak yang siap menelannya hidup-hidup. Lalu terdengar bisik, "Jangan takut." Suaranya dalam, berlapis, seperti berasal dari banyak mulut yang berbicara sekaligus. "Kau adalah bagian dari mereka yang tersesat." Arif berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa menatap makhluk itu mendekat. Jemarinya yang panjang dan hitam hampir menyentuh wajahnya, dan jari itu hampir menyentuhnya. Krik, terdengar suara seperti ranting yang patah. Makhluk itu mendadak berhenti. Arif bisa merasakan sesuatu, atau seseorang datang mendekat dari arah belakang. Bisikan-bisikan itu menghilang. Kabut yang tadi mengurungnya perlahan mulai terbuka. Arif di sana, di antara kabut yang semakin menipis, berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Tatapan pria itu tajam. Wajahnya tertutup sebagian oleh tudung jubahnya. Ia membawa sebatang tongkat kayu. Ujungnya berukir simbol aneh yang menyala samar dalam kegelapan. Pria itu menatap langsung ke arah makhluk bayangan. Berjelas, suara pria tua itu dalam, penuh wibawa. Makhluk bayangan itu tidak bergerak, tapi Arif bisa merasakan suasana di sekitar tiba-tiba berubah. Angin bertiup lebih kencang, kabut semakin menipis. Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis, seperti tidak menyukai kehadiran pria tersebut. Arif masih tidak bisa bergerak. Tubuhnya masih terasa berat, tapi kini ia merasa ada harapan. Pria tua itu mengangkat tongkatnya dan mengetuk tanah sekali. TUKK. Seketika, bayangan di sekitar mereka bergetar, seolah tersedot ke dalam tanah. Makhluk bayangan itu mulai memudar. Tubuhnya mengecil dan kembali menjadi siluet hitam di tanah. Dan kemudian, tenggelam. Arif terengah-engah, merasakan tubuhnya perlahan bisa digerakkan kembali. Pria tua itu menatapnya. Tatapan matanya tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa Arif. "Anakmu, kau hampir terjebak." Arif masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Siapa Anda?" tanyanya dengan suara lemah. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu menatap ke arah jalan yang kini mulai terlihat lebih jelas di antara kabut yang menghilang. "Jika kau ingin selamat, kau harus segera pergi dari tempat ini." Arif tahu ini belum berakhir. Arif masih terengah-engah. Tubuhnya mulai bisa digerakkan, tetapi ketakutan masih mengunci pikirannya. Pria tua itu menatapnya dengan tajam, tatapan yang penuh arti, seakan memahami lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Kau harus segera pergi dari tempat ini," ulang pria itu. Kali ini dengan nada lebih tegas. Arif menelan ludah. Tapi apa yang baru saja terjadi? Makhluk itu kenapa bisa muncul? Pria tua itu menghela napas pelan, lalu berbalik menuju arah jalan setapak yang masih diselimuti sisa-sisa kabut. "Bukan dia yang muncul, tapi kau yang tanpa sadar telah memanggilnya." Arif terdiam. Kata-kata itu menggema di pikirannya. Memanggil. Ia menggelengkan kepala, berusaha memahami apa yang dimaksud oleh pria tua itu. "Kau tidak sadar kan? Jalen ini hanya akan mengambil mereka yang memiliki sesuatu di dalam hatinya. Sesuatu yang bisa dijadikan celah." Salah. Arif teringat kembali perasaannya sebelum makhluk itu muncul. Rasa takut, kelelahan, dan kebingungan yang menghantui sejak awal ia tersesat. Jalan ini memilih siapa yang akan tersesat, dan kau hampir menjadi salah satu dari mereka. Arif menggigit bibirnya. Sekarang ia benar-benar yakin jalan ini bukan jalan biasa. "Jadi bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini?" tanyanya dengan nada penuh harap. Pria tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. "Aku bisa membantumu keluar."
Tapi kau harus menuruti perintahku tanpa pertanyaan. Arif mengangguk cepat. Apapun, asalkan ia bisa pergi dari tempat ini. Pria tua itu berjalan perlahan menuju jalan setapak. Diikuti Arif yang masih waspada. Langkah pertama di jalan itu terasa aneh. Udara di sekitar berubah. Seakan mereka baru saja melewati batas dunia yang tidak terlihat. Arif melihat sekeliling. Pohon-pohon terlihat lebih tinggi. Bayangannya lebih panjang. Angin berhembus pelan. Tetapi ada suara lain di dalamnya. Bisikan samar, seperti seseorang yang berbicara, tetapi tidak bisa dipahami. Jangan dengarkan. Pria tua itu memperingatkan. Arif mencoba fokus pada langkah kakinya. Namun, semakin jauh mereka berjalan, suara itu semakin keras. Bisikan itu berubah menjadi jeritan yang menusuk. Seakan berasal dari sesuatu yang sedang disiksa. Arif menggigit bibirnya. Ia ingin menoleh, ingin memastikan apa yang terjadi di belakangnya. Jangan menoleh, pria tua itu berkata dengan nada lebih keras. Arif menutup mata erat-erat, berusaha mengabaikan suara itu. Langkah mereka semakin cepat, semakin jauh mereka berjalan. Jeritan itu semakin memudar. Arif membuka matanya. Di hadapannya, jalan setapak itu semakin terbuka, dan di ujungnya ia bisa melihat cahaya. Cahaya yang terasa hangat, berbeda dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Kita hampir sampai, ujar pria tua itu. Arif menghela napas lega, tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa janggal. Ketika ia menoleh ke arah pria tua itu, pria itu sudah tidak ada. Arif menatap kosong ke depan. Jalan itu masih ada, cahaya masih terlihat di kejauhan, tetapi pria tua yang menuntunnya sudah menghilang tanpa jejak. Pak, di mana Anda? Suaranya bergema di tengah kesunyian. Tidak ada jawaban. Angin dingin bertiup, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh, bau seperti kayu terbakar yang sudah lama padam. Arif mengusap wajahnya dengan frustasi. Ini tidak mungkin terjadi. Baru saja pria tua itu ada di sampingnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya permainan. Pikirannya bahwa ia hanya lelah dan stres. Namun, perasaan tidak nyaman mulai merayapi tubuhnya. Seakan ada sesuatu yang mengganggu. Langkah pertama, langkah kedua. Arif berjalan perlahan, menatap lurus ke depan. Ia tak ingin menoleh ke belakang. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa jika ia melihat ke belakang sekarang, sesuatu yang seharusnya tidak dilihat akan tampak. Tapi di sudut matanya, sesuatu bergerak. Bukan bayangan pohon, bukan juga ilusi cahaya. Sesuatu sedang berjalan di belakangnya. Arif menelan ludah. Langkahnya semakin cepat, tapi suara di belakangnya juga semakin dekat. Tap, tap, tap. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini bukan ilusi. Sesuatu sedang mengikutinya. Lalu suara itu berhenti. Keheningan yang tiba-tiba lebih menyeramkan daripada langkah kaki itu sendiri. Arif memejamkan mata, berusaha keras untuk tidak menoleh. Tapi sesuatu berbisik di telinganya. Kenapa kau tidak menoleh? Suara itu persis seperti suaranya sendiri. Arif menggigit bibir, berusaha mengabaikannya. Menolehlah. Suaranya semakin dekat, semakin nyata. Arif menggenggam tangannya erat-erat. Tapi tiba-tiba sesuatu menyentuh punggungnya. Arif terlonjak dan ia menoleh. Gelap, tak ada apa-apa. Tidak ada jalan, tidak ada pohon, tidak ada cahaya. Hanya kegelapan yang pekat. Seakan dunia yang tadi ada telah ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Arif memutar tubuhnya ke segala arah. Tidak ada apa-apa. Tapi kemudian di kejauhan muncul sesuatu. Dua mata menyala redup di tengah kegelapan. Lalu satu lagi dan satu lagi. Puluhan, ratusan
Mereka semua menatapnya, dan saat Arif sadar apa yang terjadi, mereka mulai bergerak ke arahnya. Bersambung.